Sebagaimana kisah ini. Kemudian dia naik, dia dapati anjing yang sedang kehausan ini. Jadi ada dua riwayat. Famala akhuffahu, dia pun segera turun, dia isi ya sepatu kulitnya dengan air. Thumma amsakahu bifihi, dia gigit dengan giginya sepatu ini supaya tidak tumpah dan dia memanjat subhanallah sumur tersebut. Thumma raqa, dia pun manjat naik ke atas. Fasaqal kalba, setelah itu dia berikan air tersebut minuman. Fasyakarallahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala pun bersyukur padanya. Ya, dalam beberapa riwayat faghafarallahu lahu atau faghafarallahu lahu, Allah pun mengampuni dosanya. Subhanallah. Qalu, maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran, apakah kami mendapatkan ganjaran pahala jika berbuat kebaikan kepada binatang-binatang? Ya. Qala, maka Rasul menjawab, fi kulli kabin ratbatin ajrun, setiap yang bernyawa engkau berbuat kebaikan kepadanya, engkau akan dapat ganjaran pahala. Rawahul Bukhari Muslim. Subhanallah. Suatu ketika Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu warḍah berkata, kuntu adribu ghulaman li bisaut, aku punya seorang budak yang aku pecut dia dengan cambuk sekuat-kuatku. Fasami'tu sautan min khalfi, aku mendengar ada suara dari belakangku. I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, falam afham as-sautan minal ghadab, aku tak dengar jelas suara tersebut, aku enggak tahu itu suara siapa karena aku sedang marah sekali. Dia marah kepada budaknya sehingga dia pukul budaknya. Kemarahan bersangkutan sehingga dia enggak fokus, tidak mendengar ada suara yang mengenai belakang. Ya, falamma dana minni, tatkala dia mendekat dengan saya, idza huwa Rasulullah, ternyata dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza huwa yaqulu, maka ku dengar dia bersabda, i'lam Aba Mas'ud, kau ketahuilah Abu Mas'ud, innallaha azza wa jalla aqdar 'alaika minka 'ala hadzal ghulam, Allah itu lebih kuasa terhadapmu daripada engkau menguasai budakmu tersebut. Allah lebih mampu untuk membalas apa yang kau lakukan kepada budakmu daripada apa yang kau berbuat terhadapnya. Allah mampu, andai kata Allah berkehendak, subhanallah, menyiksamu lebih dahsyat daripada engkau menyiksa budakmu. Faqultu, maka berkata Mas'ud, aku pun segera menyahut, la adribu mamlukan ba'dahu abadan, ya Rasulullah, inilah terakhir, takkan lagi kupukul budak-budakku selama-lamanya. Dalam riwayat lainnya, faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah, maka berkata Mas'ud, ya Rasulullah, ku persaksikan kepadamu, budak ini ku merdekakan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ama law lam taf'al la fahatkan nar. Wahai Mas'ud, tahukah engkau, andai kata kau tidak bebaskan dia dan dia menuntut, niscaya engkau akan dijilat api neraka. Aw lamasatkan nar. Andai kata kau tidak bebaskan dia, dia menuntutmu di hari kiamat, engkau akan dijilat oleh api neraka. Hadis rawahu Muslim dan Abu Daud dan Imam Tirmidzi rahimahullah. Subhanallah. Ini agama Islam, agama rahmat. Allahu Akbar. Tadi rahmat kepada binatang, rahmat kepada budak. Subhanallah. Rahmat dalam peperangan pun Islam itu dalamnya ada konsep rahmat. Subhanallah. Kesalahan sebagian orang menganggap jihad itu adalah tujuannya untuk menumpahkan darah. Jihad tujuannya adalah untuk membunuh orang-orang non-muslim. Salah besar. Bukan itu tujuan jihad. Jihad itu tujuan adalah melenyapkan kezaliman dari orang-orang yang mencegah tersebarnya dakwah hak ini. Ya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang menzalimi kaum muslimin untuk memeluk keyakinan mereka, untuk itu ditegakkan jihad. Bukan tujuan jihad adalah menumpahkan darah. Wallahi kita dilarang membunuh orang-orang non-muslim, kecuali dalam bab jihad, jihad yang syar'i. Dan bukan semua boleh kita perangi. Mari kita lihat nas, bagaimana indahnya Islam mempraktikkan jihad. Subhanallah. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW melihat ada seorang perempuan terbunuh dalam suatu peperangan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, maka Rasulullah mengingkari kenapa perempuan ini terbunuh. Ya, fa'ankara qatlan nisa'i was-sibyan. Bukhari mereka dari Ibnu Umar menyatakan Nabi melihat ada seorang perempuan yang terbunuh dalam suatu peperangan. Nabi marah besar, kenapa perempuan ini terbunuh? Akhirnya Nabi berkata, akhirnya Rasulullah
terapkan kepada kaum muslimin, mereka jangan sampai dalam peperangan itu membunuh perempuan dan anak-anak. Allahu Akbar. Kalaulah tujuannya menumpahkan darah, tidak pilih bulu sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sekarang yang memiliki pemahaman radikal, bahkan ibu bapanya dia tembak mati. Menurutnya ibu bapanya murtad. Subhanallah. Pemahaman tersebar, pemahaman radikal tersebar. Macam-macam nama kelompoknya. Kedua orang tuanya dia kafirkan, kedua orang tuanya, anak pamannya dia tembak mati. Subhanallah. Karena menurutnya murtad. Subhanallah. Ya. Padahal dalam Islam, orang tua kita walaupun kafir, kita wajib berbakti kepada keduanya. Lihatlah bagaimana Allah perintahkan dalam surah Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Andai kata keduanya paksa engkau untuk melakukan suatu tindakan yang kau tidak memiliki ilmu pada keduanya, perbuatan yang menyalahi agama, jangan patuhi keduanya. Ya. Tapi hendaklah engkau berbuat baik kepadanya di dunia ini. Subhanallah. Walaupun jelas-jelas orang tua kita kafir, tidak boleh kita menzaliminya, berbakti kepada orang tua tetap. Demikian juga dengan kerabat-kerabat kita. Subhanallah. Ya, di antara wasiat Nabi SAW kepada para pemimpin-pemimpin pasukan beliau, la taghullu, jangan pernah kalian berkhianat, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan. Ini pesan Nabi SAW kepada para pemimpinnya. Jangan korupsi. Sebelum dibagikan harta rampasan perang, jangan kamu ambil terlebih dahulu. Katakan kepada semua prajuritmu, wala taghduru, wala taghdiru, jangan pernah berkhianat dengan kesepakatan yang telah kalian buat dengan musuh kalian. Subhanallah. Kalau andai kata sudah ada gencatan senjata, jangan dikhianati. Sepakati. Lihatlah Nabi SAW ketika membuat gencatan senjata dengan Quraisy selama 10 tahun. Siapa yang berkhianat? Nabi atau orang-orang Quraisy? Quraisy. Ketika Nabi tiba di awal kota Madinah, Nabi mendakwai orang Yahudi, tapi Nabi tidak pernah paksakan Yahudi masuk Islam. Kan dalam Islam itu tidak boleh kita paksa orang masuk Islam. Tidak ada. Kata Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Nabi SAW buat ketika itu kesepakatan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, agar mereka semua bekerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan kota Madinah dari serangan orang-orang luar. Mereka buat jalin hubungan. Tapi siapa yang berkhianat? Nabi kah atau orang Yahudi? Yahudi berkhianat. Mereka hampir-hampir membunuh Nabi SAW. Subhanallah. Tidak boleh. Wala taghdiru, jangan berkhianat. Subhanallah. Dengan musuh-musuh sekalipun jangan berkhianat. Islam agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dengan musuh pun tidak boleh berkhianat. Subhanallah. Hudzaifah bin Yaman, ya, berjalan dengan ayahnya berduaan. Pada perang Badar, mereka berjalan di tengah jalan, berjumpa sama orang Quraisy, ditahan keduanya. Berkata Quraisy, ya, kalau anda katakan mau aku bebaskan, jangan bergabung sama Muhammad dalam perang Badar. Pulang ke kota Madinah sana. Jangan ikut berperang merangi kami. Kalau kalian sepakat, kami bebaskan. Ketika itu kedua-duanya Muslim, beriman dengan Rasulullah SAW. Akhirnya keduanya dilepaskan dengan janji tersebut. Ketika mereka tiba di Madinah, mereka merasa nggak nyaman. Nabi berperang, kami berdua di sini. Maka mereka pergi kepada Nabi SAW. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kami telah berjanji dengan orang-orang Quraisy bahwasanya kami tidak ikut dengan memerangi mereka. Kata Rasulullah SAW, penuhi janji kalian, pergi ke sana. Semoga Allah bantu kami tanpa kalian berdua. Lihat, ini agama adil. Itu orang-orang kafir. Subhanallah. Tapi dia telah buat kesepakatan dengan orang kafir, kata Nabi, semoga Allah bantu kami dengan tanpa kalian berdua. Penuhi janji kalian berdua. Akhirnya keduanya pun pulang. Allahu Akbar. Dahsyat Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai amanah. Wala taqdiru, wala tumathilu. Jangan pernah kalian mencincang-cincang, menyiksa orang sampai dipotong-potong setelah matinya. Subhanallah. Nanti kita bawakan riwayat bagian Abu Bakar marah sekali ketika dibawakan kepadanya kepala manusia. Subhanallah. Ya. Kata Abu Bakar Siddiq, siapa yang buat ini? Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Rasulullah. Mereka buat seperti ini kepada kami. Pemimpin-pemimpin kami ketangkap, mereka cincang kepalanya, mereka potong. Ini kami buat sebagaimana mereka buat. Abu Bakar marah besar. Tidak boleh ada seperti ini lagi. Apakah kalian ikuti tradisi orang-orang Romawi dan Persia? Ini Islam. Subhanallah. Bangkai pun dihormati walaupun bangkai orang kafir. Jangan dicincang-cincang. Allahu Akbar. Ini tidak. Anak-anak habis. Anak-anak, wanita, semua dihabisi mereka.
Kadang-kadang di negeri-negeri kaum muslimin sedang salat Jumat, dia ledakan dirinya, habis orang lain sekitarnya. Dia katakan ini jihad. Orang sedang salat, bukan sedang maksiat. Subhanallah. Wallahi sedang mereka bermaksiat pun tidak halal melakukan tindakan kezaliman seperti itu kepada mereka. Subhanallah. Ya. Kata Nabi, "Wala tumathilu wala taqtulu walidan." Wala tumathilu, jangan pernah kalian merusak mayat yang terbunuh dalam perangan. Wala taqtulu walidan, jangan pernah kalian bunuh anak-anak orang tua. Jangan kalian bunuh anak-anak. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, ya. Dan Abu Ya'la dan Imam Tabrani rahimahullah tabaraka taala. Rasulullah utus seorang utusan mengejar Khalid bin Walid dalam suatu perangan, agar utusan tersebut membacakan kepada Khalid bin Walid perintah Nabi SAW. Qul li Khalidin la taqtulanna imra'atan wala asifan. Bilang Khalid, jangan pernah dia bunuh wanita dan jangan pernah dia bunuh para pekerja yang diupah. Sebagian orang tidak peduli dengan peperangan, dia tidak merangi kaum muslimin, dia bekerja